Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Cinta dengan NIM 202005010271 dari Prodi Perbankan Syariah kelas D. Dalam video ini saya akan memberikan sedikit penjelasan tentang materi analisis laporan keuangan. Baiklah, langsung saja. Materi-materi yang akan saya sampaikan dalam video ini adalah: yang pertama, pendahuluan laporan keuangan; yang kedua, laporan neraca; yang ketiga, laporan laba rugi; yang keempat, laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak; yang kelima, analisis sumber dan penggunaan modal; dan yang terakhir yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Baiklah, langsung saja pada materi yang pertama, yaitu pendahuluan laporan keuangan. Laporan keuangan adalah suatu laporan hasil dari proses akuntansi yang dapat digunakan sebagai alat komunikasi antara data keuangan atau aktivitas suatu perusahaan dengan pihak-pihak yang berkepentingan dengan data atau aktivitas perusahaan tersebut, dengan tujuan memberikan informasi aktiva, kewajiban, biaya, pendapatan, dan lain-lain. Pihak-pihak yang mempunyai kepentingan terhadap laporan keuangan suatu perusahaan yaitu pemilik perusahaan, pihak manajemen, calon investor, pemerintahan, karyawan, dan lain-lainnya. Selanjutnya yaitu jenis-jenis laporan keuangan. Ada beberapa jenis-jenis laporan keuangan, diantaranya yaitu: yang pertama, laporan laba rugi; yang kedua, laporan neraca; yang ketiga, laporan arus kas; yang keempat, laporan perubahan ekuitas; dan yang terakhir yaitu catatan atas laporan keuangan. Selanjutnya yaitu prinsip akuntansi. Ada beberapa prinsip-prinsip yang diterapkan dalam akuntansi, diantaranya: yang pertama, prinsip biaya historis; yang kedua, prinsip pengakuan pendapatan; yang ketiga, prinsip berpasangan; yang keempat, prinsip konsisten; yang kelima, prinsip pengungkapan secara lengkap; yang keenam, prinsip entitas ekonomi; yang ketujuh, prinsip periode akuntansi; yang kedelapan, prinsip kesinambungan usaha; dan yang terakhir yaitu prinsip materialistis. Selanjutnya yaitu karakteristik laporan keuangan yang dapat dipercaya. Ada beberapa karakteristik laporan keuangan sehingga laporan tersebut dapat dipercaya. Yang pertama yaitu laporan keuangan yang bersifat relevan. Artinya, laporan tersebut memiliki manfaat umpan balik, manfaat prediktif, tepat waktu, dan lengkap. Yang selanjutnya yaitu andal. Penyajian informasinya jujur, dapat diverifikasi, dan netralitas informasi. Selanjutnya yaitu dapat dibandingkan dan dapat dipahami. Laporan neraca berisi informasi mengenai aset, kewajiban, dan ekuitas pada suatu periode tertentu. Ada beberapa komponen yang terdapat dalam laporan neraca, diantaranya: yang pertama, aset; yang kedua, kewajiban atau liability; yang ketiga, modal atau equity. Di mana aset adalah sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk menghasilkan pendapatan. Dan selanjutnya yaitu kewajiban atau liability adalah semua kewajiban yang harus dilunasi oleh perusahaan, baik berupa kredit, termasuk perkiraan penyisihan, akumulasi, dan perkiraan modal lainnya. Selanjutnya yaitu modal atau equity adalah bagian dari modal sebuah entitas yang dimiliki oleh pemilik atau investor yang terdiri atas modal saham, tambahan modal disetor, dan laba ditahan. Perusahaan pada suatu titik waktu tertentu. Yang kedua, menunjukkan kemampuan perusahaan untuk memenuhi kewajiban finansial. Yang ketiga, memungkinkan perusahaan untuk memantau kinerja keuangan dan kemajuan bisnis. Yang keempat yaitu menunjukkan bagaimana perusahaan memperoleh dan menggunakan sumber daya. Materi yang selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi atau income statement merupakan laporan keuangan yang menggambarkan hasil usaha perusahaan dalam suatu periode tertentu. Dalam laporan laba rugi ini tergambar jumlah pendapatan dan sumber-sumber pendapatan yang diperoleh. Kemudian juga tergambar biaya-biaya dan jenis-jenis biaya yang dikeluarkan selama periode tertentu.
Dari jumlah pendapatan dan jumlah biaya ini terdapat selisih yang disebut laba atau rugi. Unsur-unsur laporan laba rugi. Dalam laporan laba rugi ada dua unsur, yaitu penghasilan atau income dan beban atau expense. Dalam penghasilan dapat disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu pendapatan atau revenue dan keuntungan atau gains, di mana pendapatan yaitu penghasilan yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas yang biasa dan yang dikenal dengan sebutan yang berbeda seperti penjualan barang dagang, penghasilan jasa, pendapatan bunga, pendapatan dividen, royalti, dan sewa. Sedangkan keuntungan atau gains yaitu pos lain yang memenuhi definisi penghasilan dan mungkin timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang rutin. Misalnya pos yang timbul dalam pengalihan aktiva lancar, revaluasi sekuritas, kenaikan jumlah aktiva jangka panjang. Sedangkan pada beban juga disubklasifikasikan menjadi dua, yaitu beban dan kerugian. Beban yaitu yang timbul dalam pelaksanaan aktivitas perusahaan yang biasanya berbentuk arus keluar atau berkurangnya aktiva seperti kas, persediaan aktiva tetap, yang meliputi harga pokok penjualan, gaji, upah, dan penyusutan. Sedangkan kerugian yaitu mencerminkan pos lain yang memenuhi definisi beban yang timbul atau tidak timbul dari aktivitas perusahaan yang jarang terjadi. Misalnya rugi karena bencana kebanjiran, banjir, atau pelepasan aktiva tidak lancar. Selanjutnya, dasar tunai dan akrual dalam akuntansi. Dasar tunai atau cash basic. Apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah cash basic, maka pendapatan dan beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi atau income statement dalam periode di mana uang kas diterima untuk pendapatan atau uang kas dibayarkan untuk beban. Sedangkan pada dasar akrual atau akrual basic, apabila dasar pencatatan akuntansi yang digunakan adalah akrual basic, maka baik untuk pendapatan maupun beban akan dilaporkan dalam laporan laba rugi dalam periode di mana pendapatan dan beban tersebut terjadi tanpa memperhatikan arus uang kas masuk ataupun arus uang kas keluar. Materi selanjutnya yaitu laporan keuangan bagi kepentingan berbagai pihak. Analisis laporan keuangan merupakan proses yang penuh pertimbangan dalam rangka membantu mengevaluasi posisi keuangan dan hasil operasi perusahaan pada masa sekarang dan masa lalu, dengan tujuan untuk menentukan estimasi dan prediksi yang paling mungkin mengenai kondisi dan kinerja perusahaan pada masa mendatang. Metode dan teknik analisis laporan keuangan. Ada beberapa metode dan teknik analisis yang biasanya dilakukan dalam laporan keuangan. Yang pertama yaitu metode analisis laporan keuangan, di mana terbagi menjadi dua, yaitu analisis vertikal atau statis, dan yang kedua yaitu analisis horizontal atau dinamis. Sedangkan teknik-teknik yang digunakan dalam analisis laporan keuangan terbagi menjadi beberapa juga, yaitu yang pertama analisis tren, analisis perbandingan laporan keuangan, analisis presentasi komponen, analisis titik peluang pokok atau titik impas, analisis rasio, analisis sumber dan penggunaan kas, analisis laba kotor, dan analisis kredit. Materi selanjutnya yaitu analisis dan sumber penggunaan modal. Modal kerja adalah aset lancar yang digunakan oleh perusahaan untuk mendukung kegiatan operasi perusahaan sehari-hari seperti persediaan barang, piutang dagang, dan kas. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi modal kerja. Di antaranya yang pertama, perputaran persediaan, yang kedua siklus kas, yang ketiga kebijakan kredit, yang keempat siklus produksi, dan yang kelima yaitu musim bisnis. Selanjutnya yaitu sumber modal kerja. Ada beberapa sumber dari modal kerja, yaitu yang pertama, hasil operasi perusahaan, yaitu jumlah net income yang nampak dalam laporan keuangan, perhitungan laba rugi ditambah dengan depresiasi atau amortisasi. Yang kedua yaitu keuntungan dari penjualan surat-surat berharga. Adalah salah satu elemen aktiva lancar yang segera dapat dijual dan akan menimbulkan keuntungan bagi perusahaan. Yang ketiga yaitu penjualan aktiva tidak lancar. Hasil penjualan aktiva tetap, investasi jangka panjang, dan aktiva tidak lancar lainnya yang tidak diperlukan lagi bagi perusahaan. Perubahan dari aktiva ini menjadi kas atau piutang akan menyebabkan bertambahnya modal kerja sebesar hasil penjualan tersebut.
Dan yang terakhir yaitu penjualan saham atau obligasi. Perusahaan dapat mengadakan emisi saham baru atau meminta kepada pemilik perusahaan untuk menambah modalnya. Di samping itu, perusahaan juga dapat mengeluarkan obligasi atau bentuk utang jangka panjang lainnya guna memenuhi kebutuhan modal kerjanya. Materi selanjutnya yaitu analisis sumber dan penggunaan kas. Kas merupakan aset keuangan yang bisa digunakan untuk kegiatan operasional perusahaan. Di dalam kas tersebut ada aset yang nilainya paling likuid karena dapat digunakan untuk membayar kewajiban perusahaan. Penerimaan kas adalah semua aliran kas yang masuk ke dalam rekening perusahaan. Salah satu kegiatan yang dapat mengurangi jumlah kas perusahaan yaitu disebabkan oleh adanya pembiayaan. Selanjutnya yaitu contoh penggunaan kas yang biasanya dilakukan oleh perusahaan. Yang pertama yaitu pembelian saham atau obligasi. Yang kedua, penarikan kembali saham yang beredar. Yang ketiga, pelunasan pembayaran angsuran utang. Yang keempat yaitu pembelian barang secara tunai. Yang kelima, pembayaran dividen, pajak, denda, dan lain-lain. Dan yang terakhir yaitu adanya kerugian operasional perusahaan.